Puji Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Syukur Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk menikmati firman Tuhan di hari yang baru. Untuk itu kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, menikmati kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Pimpin program doa pagi ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Allah yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, saudara, ketika seorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, orang tersebut disebut sebagai orang Kristen. Dan orang Kristen biasanya akan menjadi seorang yang suka untuk memberi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, Rasul Paulus mencatat di sana bahwa jemaat Korintus memberikan lebih banyak daripada yang Paulus harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada Paulus dan kawan-kawan. Ini adalah pemberian untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Ketika Yerusalem dibanjiri dengan orang-orang yang percaya terima Yesus, maka terjadilah aniaya besar di Yerusalem. Sehingga orang-orang dari Korintus diminta untuk membantu. Padahal orang Korintus bukan orang-orang kaya amat, tetapi Paulus tidak menyangka bahwa orang-orang Korintus memberi lebih banyak dari yang mereka harapkan. Puji Tuhan. Nah, bagaimanakah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan? Yang pertama, kita menjadi persembahkan hidup kita ini untuk korban. Persembahan adalah korban yang mati dibunuh. Kalau berbicara tentang persembahan adalah berikan sesuatu yang mati, saudara-saudara. Namun Paulus tegaskan bahwa Tuhan berkenan bila kita menjadi persembahan yang hidup dalam keadaan hidup, yaitu tubuh kita, bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang hidup. Jadi cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu tubuh yang hidup dalam kemewahan, cara-cara duniawi, kebiasaan duniawi, itu telah diganti dengan tubuh yang menyukakan Tuhan dan menyukakan orang lain. Puji Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus dalam perjanjian lama, korban haruslah seekor domba pilihan yang tidak bercela dan tidak bercacat, yaitu yang kudus.
Dan ini adalah gambaran bayangan dari korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang tidak mempunyai dosa karena Dia kudus. Dialah yang menjadi korban yang sempurna. Saudara, demikianlah orang percaya patut mengorbankan seluruh tubuhnya, tidak disimpan bagi dirinya sendiri, bukan sebagian, tetapi seluruhnya. Jadi, jika orang percaya dengan rela mempersembahkan tubuhnya, bukan karena terpaksa atau karena ingin dipuji orang, saudara-saudara. Sebaliknya, jika kita mempersembahkan harta kita, pekerjaan, bibir mulut, serta segala sesuatu seperti itu, tetapi jika kita hidup tidak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, maka semua persembahan itu menjadi persembahan yang sia-sia dan menjadi korban yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, memisahkan diri dari teladan dunia. Paulus tegaskan bahwa kebiasaan duniawi jangan dijadikan teladan, melainkan kita diubahkan dan dibaharui dari teladan orang-orang dunia. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Saudara, di sana dijelaskan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Bilial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi orang Kristen jangan mudah tergelincir karena meneladani dunia, tetapi kita harus mendekat diri kepada Tuhan. Kita harus menerima Roh Kudus sehingga rupa kita diubahkan dan ingatan kita dibaharui. Saudara-saudara, jika seorang Kristen mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup dan memisahkan dirinya dari teladan dunia, maka kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehingga kita mau rela mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyukakan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini.
Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami tidak hidup lagi menurut kebiasaan-kebiasaan duniawi, menurut teladan-teladan duniawi. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang mau memberi, bahkan memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Pakai kami orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa buat mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, yang dirawat di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumah Tuhan. Mari Tuhan datang dan jamah mereka. Bilur-bilur-Mu, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang di PHK, Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan campur tangan Tuhan, sehingga mereka dapat menerima pekerjaan di tempat yang baru. Berkati mereka Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami muliakan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan pribadi atau masalah rumah tangga, atau masalah kesehatan, atau masalah keuangan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tolong mereka, buka jalan, berikan kekuatan, tambahkan semangat, sehingga mereka tidak patah semangat, tapi mereka tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tuhan adalah jawaban kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh berarti bagi kehidupan kami. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di seluruh tanah air kami Indonesia. Tuhan Yesus, terutama pelayanan di tempat-tempat perintisan, di tempat-tempat terpencil. Tuhan, berikan mereka kekuatan, tambahkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami sukacita karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk Bapak Presiden yang baru, Bapak Wakil Presiden yang baru, Tuhan Yesus. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di Indonesia menjadi pekerjaan Tuhan yang diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.